Sebelumnya pembacaan gugatan pastikan ada mediasi terlebih dahulu. Setelah mediasi tidak berhasil, maka akan ada pembacaan gugatan. Ketika adanya pembacaan gugatan, ada yang namanya jawaban. Disitulah saudari bisa mengajukan jawaban saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ruang advokasi yang kami hormati. Di video kali ini kami hendak menjawab pertanyaan dari Iren Naufal Jaki di dalam satu grup kami konsultasi hukum gratis. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaannya. Saya ada kasus perdata sengketa tanah. Mohon pencerahannya. Di sini saya sebagai tergugat, semua tergugat 8, 7 pribadi tambah 1 badan pemerintahan, dan turut tergugat 2 instansi plus pribadi. Nah, kronologisnya pada tahun 99 penggugat inisial M membeli sebidang tanah seluas 4.500 meter sesuai AJB dari turut penggugat 2. Pada tahun 2004, sebagian objek dibuat jalan sehingga tanah objek terbelah 2. Pada tahun 2020, saya membeli tanah 50 meter dalam kondisi sudah ada bangunan 25%. Ada rangkai bangunan, saya meneruskan sesuai rangkainya. Dan sudah ada sertifikat atas nama penjual sampai sekarang belum saya rubah. Beberapa bulan kemarin saya terkejut dapat pemanggilan dari pengadilan mengenai tanah yang baru beli tahun 2020 itu digugat oleh M, inisial M. Dan ternyata tanah yang digugat ada 7 orang. Di sini saya tidak tahu menahu asal usul tanah karena posisi saya baru membeli tahun 2020 dan ada sertifikatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, langkah apa yang harus saya lakukan mengenai masalah ini? Saya ucapkan terima kasih kepada yang bisa menjawab postingan saya. Baik, terhadap kronologis tadi dari Ibu Iren Naufal Jaki, maka kami dari Ruang Advokasi akan coba menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan langkah apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini. Bahwa terhadap adanya gugatan di mana saudari Iren Naufal Jaki ini sebagai tergugat, maka saran kami agar dapat menghadiri persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Ini nanti ketika ada pembacaan gugatan, sebelumnya pembacaan gugatan pastikan ada mediasi terlebih dahulu. Setelah mediasi tidak berhasil, maka akan ada pembacaan gugatan. Ketika adanya pembacaan gugatan, ada yang namanya jawaban. Disitulah saudari bisa mengajukan jawaban saudari. Kemudian setelah jawaban ada replik dari penggugat, duplik dari tergugat, kemudian masuk ke tahap pembuktian. Nah, yang perlu disiapkan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan tanah yang saudari Iren Naufal Jaki beli dari siapa. Ini harus dikumpulkan bukti-bukti suratnya. Pokoknya yang berkaitan dengan tanah tersebut. Dan juga saksi minimal 2. Atau saksi yang menjual kepada saudari. Kalau masih ada saksi yang menjual, itu dihadirkan dia, dijadikan sebagai saksi. Yang menjual tanah kepada saudari ini dijadikan sebagai saksi agar bisa menjelaskan terkait dengan asal usul tanah. Namun sepanjang
saya bersidang di pengadilan terkait kasus tanah, ketika kita diposisikan sebagai tergugat, maka selama kita melakukan hal-hal tersebut dengan tidak melawan hukum atau berdasarkan hukum, maka kita tidak perlu khawatir, karena sudah ada aturannya mengenai bahwa pembeli beritikat baik harus dilindungi. Nah, kalau kita melakukan suatu perbuatan hukum kemudian dengan tidak melanggar hukum, maka itu bisa dikategorikan pembeli yang beritikat baik. Kami pikir ini dari kami, Ruang Advokasi, atas jawaban dari pertanyaan Ibu Iren Navel Jaki. Semoga bermanfaat. Buat rekan-rekan yang punya pertanyaan mengenai peristiwa hukum yang terjadi atau yang dialami oleh rekan-rekan sendiri, silakan tanyakan di kolom komentar atau nanti tanyakan di grup kami di sosial media kami, yakni terkait dengan konsultasi hukum gratis dan bantuan hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.